Kemudian juga dia bisa membantu saudaranya dengan doanya. Nah, ini orang ini misalnya bisu, kemudian kada berduit pulang, kemudian fisiknya lemah pulang. Dia bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu dengan agar Allah membantu dan menolong saudara yang lainnya ketika dia mengalami kesulitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kebaikan, anugerah dan nikmat yang Allah tidak memutus semua itu yang bisa kita nikmati, nikmat-nikmat dan anugerah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri kepada Allah, sehingga nikmat-nikmat yang lain yang belum ada Allah tambahkan, dan nikmat yang ada Allah kekalkan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa meniti sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita masih membahas hadis tentang keutamaan menutup aibnya, aib seorang muslim, ya, kemudian juga keutamaan menghilangkan penderitaannya, kemudian juga konsekuensi dari bersaudara adalah saling tolong menolong karena Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man naffasa an muslim kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sir yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghilangkan dari seorang muslim kurbatan, satu penderitaan, min kurabid dunya, dari penderitaan di dunia, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan penderitaannya dari penderitaan hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan bagi seseorang yang mengalami kesulitan karena terlilit hutang, maka Allah akan memudahkan baginya urusan di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hamba tersebut jika hamba tadi menolong saudaranya. Maka hadis ini juga berkaitan dengan kaidah al-jaza'u min jinsil amal, bahwa balasan itu tergantung dengan
perbuatan. Balasan sesuai dengan perbuatan. Ketika dia menghilangkan penderitaan saudaranya, maka balasannya Allah pun juga akan menghilangkan penderitaannya. Ketika dia menutup aibnya, aib seorang muslim, maka Allah pun akan menutup aibnya. Maka hadis ini adalah salah satu dalil tentang kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Maka dalam hadis ini ada 4 perkara, kita ringkas sebagaimana yang telah kita jelaskan pada sebelumnya, yaitu ada 4 perkara. Yang pertama adalah tentang barang siapa yang menghilangkan penderitaan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan penderitaannya. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man naffasa, barang siapa yang menghilangkan. Naffasa maknanya adalah azala wa farraja, yaitu menghilangkan dan melapangkan. Ini diambil dari kata tanfisul khinak, yaitu membuat orang bisa bernafas, ya, membuat orang bisa bernafas. Maka seakan-akan orang yang menghilangkan penderitaan saudaranya, maka seakan-akan dia membuat orang tadi yang menderita tadi mudah untuk bernafas, melegakan nafasnya. Karena ketika seseorang itu mengalami kesulitan, maka dia kesulitan ya juga dalam bernafas, seakan-akan dia kesulitan dalam bernafas. Maka ketika ditolong, maka berarti orang tadi adalah mentanfis, yaitu dia melegakan dia ketika bernafas. Kemudian di sini penderitaan, kurbatan. Maka penderitaan di sini maknanya adalah syiddah al-azimah, penderitaan yang besar, penderitaan yang begitu sulit, ya. Maka secara umum seorang muslim itu diperintahkan untuk memperhatikan nasib saudaranya, terlebih ketika saudaranya ini mengalami kesulitan yang besar, kesulitan hidup yang besar, yang mana otomatis dia memerlukan bantuan dari saudara-saudara muslim yang lainnya. Maka di sini perhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang menghilangkan penderitaan muslim yang lainnya, maka balasannya adalah Allah akan menghilangkan penderitaan-penderitaannya di akhirat. Nah, tidak konteksnya di dunia, tetapi di akhirat. Maka jawabannya adalah kata Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, syarah dari Arba'in Nawawi. Intinya adalah kata beliau, karena penderitaan di dunia tidak sebanding dengan penderitaan yang ada di akhirat. Penderitaan yang ada di dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan yang ada di akhirat. Maka ketika seseorang itu mengalami penderitaan di akhirat, itu sangat luar biasa dan sangat sulit dan sangat payah. Sehingga pasti seorang manusia pada hari kiamat sangat membutuhkan pertolongan. Karena dibandingkan dengan kesulitan di dunia, maka kesulitan di dunia ini biasa aja, ya. Tidaklah terlalu berat seberat dari penderitaan yang ada di hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala ya menolong hamba tersebut ketika di akhirat karena dia suka menghilangkan penderitaan muslim yang lainnya ketika dia hidup di dunia. Maka kita sering mendengar ya bahwasanya sangat banyak penderitaan-penderitaan yang luar biasa yang pasti setiap manusia akan mendapatkannya. Bahkan orang-orang soleh saja ya yang mana mereka beramal soleh luar biasa di dunia, ketika berhadapan di hari kiamat, mereka merasa kurang dengan sangu yang mereka bawa. Mereka merasa kurang dengan tabungan yang mereka bawa berupa amal soleh. Karena begitu ngerinya, begitu besarnya kesulitan-kesulitan yang ada di akhirat. Kita sering mendengar bahwa baru di padang mahsyar, ya, ketika dibangkitkan manusia dari kubur menuju ke padang mahsyar, belum lagi hisab, belum mizan, belum sirat, ya. Ini sangat banyak fase-fasenya di hari kiamat. Baru dibangkitkan menuju ke padang mahsyar, semua umat manusia dikumpulkan dalam satu tanah lapang, ya. Kemudian telanjang tanpa alas kaki, tanpa dikhitan. Kemudian tidak ada naungan, tidak ada pohon, tidak ada atap, tidak ada kenopi, ya. Maka kemudian matahari didekatkan dengan jarak 1 mil.
Yang mana kalau di dunia matahari itu didekatkan dengan jarak 1 mil, kita ini pasti hancur, ya, pasti terbakar. Tapi di akhirat fisik manusia itu dikuatkan sehingga dia tidak hancur atau binasa ketika didekatkan matahari dengan jarak 1 mil. Tetapi nanti di antara kesusahannya adalah maka keringat dia membanjiri tubuhnya masing-masing tergantung dengan amalannya. Kemudian juga dalam Al-Quran Allah menceritakan bagaimana terjadinya hari kiamat, membuat anak kecil, ya, yang rambutnya hitam, ya, yang kada beruban menjadi beruban. Nah, saking paniknya, saking kalutnya dengan peristiwa hari kiamat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yaj'alul wildana syiba." Hari di mana Allah menjadikan anak-anak menjadi beruban. Yang mana biasanya beruban itu orang tua. Ketika sudah banyak pikiran, macam-macam beban hidup, akhirnya apa? Menjadi beruban. Jadi yang menyebabkan seseorang itu beruban adalah karena banyak kepikiran macam-macam. Dan ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alami. Rambut beliau juga beruban. Rasulullah mengatakan syayyabatni Hudun wa akhwatuha. Membuat rambutku beruban surah Hud dan teman-temannya. Karena isi dari surah Hud adalah isinya perintahnya, bebannya berat bagi Nabi. Sehingga apa? Rambut beliau beruban. Nah, kalau kanakan kan jarang memikirkan yang berat-berat karena dia kanakan, ya, masih polos, masih ketujuh bermain macam-macam, ya. Mungkin kalau penyakit iya, tapi kalau kena pikiran macam-macam, panik, kalut, beban hidup itu tidak mungkin. Namun ketika di hari kiamat saking kalutnya, saking paniknya anak kecil ini, maka sampai-sampai rambut mereka apa? Beruban. Berarti mereka melihat peristiwa yang luar biasa, kejadian yang luar biasa, kemudian kepayahan yang luar biasa ketika hari kiamat. Kemudian para ikhwas sekalian, ketika kita mengetahui bahwasanya kengerian dan kesulitan hari kiamat ini sungguh luar biasa, ya, maka konteksnya Allah akan menolong dia pada hari kiamat. Karena ujian di dunia, musibah di dunia, maka Allah akan memberikan tergantung dengan apa? Kemampuannya masing-masing. Ya, Allah tidak akan membebankan seseorang melebihi batas kemampuannya. Kalau seandainya musibah dunia, kalau kita bersabar banyak pahalanya, ya, maka malah kita bisa memuji Allah dengan dapat musibah, ya. Karena kita jujur saja, kita ini seraba pengolir bangga itu. Nah, kalau ibadah itu terkadang yang wajibnya aja, kemudian kalau puasa sunnah itu jarang, baca Quran jarang, macam-macam jarang. Maka bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala memperbanyak pahala kita, menghapuskan dosa-dosa kita? Dikirimlah musibah tadi. Dikirimlah apa? Musibah tadi. Ada yang musibahnya berkaitan dengan pasangan, berkaitan dengan anak, berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan ekonomi. Untuk apa? Untuk memperbanyak pahala kita, untuk dihapuskan apa? Dosa-dosa kita. Tapi syaratnya satu, dia harus bisa bersabar. Jadi Allah, itu cara Allah untuk memperbanyak pahala kita, ya, dengan adanya apa? Musibah-musibah tersebut, ya. Makanya ada di antara ulama yang bernama Qadhi Syuraih, dapat musibah malah memuji Allah Subhanahu wa taala. Malah memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena sidin bisa sabar, di balik sabar maka banyak pahala. Karena musibahnya hanya musibah dunia saja, bukan musibah agama, ya. Jadi Allah mengirim musibah itu tujuannya bukan untuk menghinakan kita, namun sejatinya adalah untuk menghapuskan dosa-dosa kita dan juga memberikan pahala kepada kita. Makanya Rasulullah SAW juga pernah bersabda, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ya, hadisnya sahih, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, niscaya Allah akan memberikan musibah kepada orang tersebut. Makanya ketika imannya itu semakin tinggi, semakin sempurna, pasti semakin besar apa? Musibahnya. Semakin besar apa? Ujiannya. Karena Allah ingin memberikan kebaikan kepada orang yang imannya kuat tadi di balik musibah. Kemudian para ikhwas sekalian, yang kedua yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memudahkan urusan orang lain berkaitan dengan dia
terlilit hutangnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuknya di dunia dan di akhirat. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan umum ya penderitaan yang dihadapi oleh seseorang lalu kita hilangkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu penderitaan yang besar yang dialami oleh banyak orang adalah karena terlilit hutang. Apalagi rata-rata kita ini berhutang. Biasanya ketika berhutang maka hatinya tidak tenang dan tentram. Karena apalagi orang yang menghutangi ini ketujuh menagih. Ketujuh menagih. Akhirnya kita kada nyaman terus, hendak bertamuan kada nyaman, kesini kada nyaman, macam-macam. Sehingga hidup tidak tenang. Maka ini menunjukkan adalah termasuk musibah, termasuk ujian atau kesulitan yang dialami seseorang adalah dia memiliki hutang. Sehingga kita diperintahkan untuk menghindarinya, menghindari kesulitan ini. Makanya kalau tidak perkara darurat, urgen benar, maka jangan berhutang. Memang secara asal kita berhutang boleh, silakan ya. Besarkah, kecilkah, maka tidak mengapa secara asal. Namun kalau kita melihat hadis ini, termasuk bagian dari kesulitan itu adalah dia memiliki hutang yang harus dibantu. Sehingga disimpulkan bahwa termasuk ujian, termasuk kesulitan yang membuat orang tidak tenang adalah karena hutang. Maka kalau bukan karena sangat urgen, sangat penting, lebih baik jangan berhutang. Lebih baik jangan berhutang. Ya. Makanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sekian banyak doa ya, maka Rasulullah pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau berlindung dari hutang. Jadi Nabi meminta kepada Allah agar jangan sampai Nabi ini berhutang. Nah, padahal kan hutang itu bukan dosa. Tidaklah dosa, boleh seseorang itu berhutang. Tapi terkadang akibat dari hutang ini menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi yang berhutang. Di antara doa Nabi ya sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari siksa kubur, berlindung dari Allah dari fitnah Dajjal, setelah beliau berlindung kepada Allah dari fitnah kehidupan dan kematian, maka beliau setelahnya berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada Engkau dari dosa dan hutang. Maka Rasulullah SAW menggendengkan antara dosa dengan hutang. Sehingga ada sahabat Nabi yang mendengar Nabi berdoa dengan demikian. Dan Nabi mengulang-ulanginya, rancak Nabi berdoa seperti ini. Minta dihindarkan dari hutang. Sehingga sahabat bertanya kepada Nabi, ma akthar ma tasta'idu minal maghram. Kata sahabat ini, wahai Rasulullah, alangkah seringnya, alangkah banyaknya engkau berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari Dari hutang. Apa jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadisnya juga sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Innar rajul idza gharima haddatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Seseorang itu kalau berhutang, jika dia berkata, maka dia berdusta. Jika dia jika dia berjanji, maka dia menyalahi. Ini tentu adalah orang-orang yang Yang tidak amanah, orang-orang yang tidak bisa diharapkan, atau dia misalnya suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berhutang, maka ketika ditagih biasanya berdusta. Biasanya berdusta. Ketika inya berjanji, maka inya menyelisih atau menyalahi. Maka inilah akibat-akibat dari hutang. Ketika misalnya orang ini tidak amanah, maka dia terlalu mudah untuk berdusta dan menyalahi janji. Kemudian juga di antara alasan yang lain ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah agar terhindar dari hutang. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad yang dinilai sahih oleh Syekh Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabatnya, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Qalu wa madzaka ya Rasulullah? Qala dainu. Janganlah kalian menjadikan diri kalian dalam ketakutan setelah tadinya kalian merasa aman. Nah, kalian ini kan aman, maka janganlah jadikan diri kalian ini menjadi dalam kondisi ketakutan.
Kemudian sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Rasul menjawab, hutang. Karena hutang seseorang itu bisa menjadi tidak aman, hidupnya tidak tenang, hidupnya tidak tentram. Apalagi inya berhutang lawan rentenir dengan berhutang dengan bukan buaya darat lah, lintah darat. Nah, buaya darat itu nangka 7 binian, ini lintah darat. Nah, maka dia berhutang ditagih terus digedor macam-macam, diancam. Ini kan membuat dia tidak tenang. Padahal tenang adalah termasuk nikmat yang paling besar. Nah, ketenangan hidup adalah termasuk nikmat yang paling besar. Pian nyaman guring, nyaman begawi, nyaman beraktivitas karena hidup pian tenang. Maka termasuk hal yang membuat menjadikan hilang tenang tadi adalah karena hutang. Orang itu bisa menagih macam-macam, ya, ditagihnya ini. Akhirnya membuat dia tidak tenang. Maka tadi memang secara asal boleh-boleh saja tidak berdosa dia berhutang. Namun kalau bukan karena faktor darurat, maka lebih baik apa? Dia tidak berhutang. Belum lagi ancaman-ancaman orang yang tidak sempat membayar hutang, kemudian kebawa mati. Ini berkaitan dengan hak orang yang kebawa mati, yang tidak terselesaikan. Ya. Makanya dalam hadis yang lain, ya, ini ulun sangat banyak mencari hadisnya berkaitan dengan masalah hutang. Yang tujuan ulun menyampaikan adalah agar berhati-hati pian berhutang dan tidak ingin berniat membayar, hati-hati. Karena ini berkaitan dengan hak orang yang pian ambil yang belum terselesaikan. Dalam hadis yang lain, orang yang berhutang dan dia tidak mau melunasi, maka bertemu dengan Allah statusnya adalah sebagai pencuri. Dia berhutang nih, kemudian dia tidak berniat untuk membayari. Nah, ini terlalu banyakkah misalnya, ya? Atau dia berhutang kepada kawan yang inya benci kah misalnya? Akhirnya inya ini kada berniat untuk membayari. Maka ketika dia meninggal dunia, maka bertemu dengan Allah statusnya sebagai apa? Pencuri. Dalam hadis yang lain, ya, yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, yang di Syekh Albani menyebutkan hadisnya adalah hasan sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin yudayyinu dainan wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu iyyahu laqiyallaha sariqan. Barang siapa yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasi. Nah, maka pian yang mendengar hadis ini ketika pian memiliki hutang harus pian berniat untuk apa? Melunasi, karena pian mengambil hak dari orang, ya, hak orang. Maka siapapun yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasi, maka dia akan bertemu Allah, konteksnya pada hari kiamat, dalam status sebagai apa? Pencuri. Nah, berarti pian mengambil hak orang. Kemudian di antara dalil, ya, yang harus kita hati-hati berkaitan dengan masalah hutang adalah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mensalatkan sahabat yang meninggal dunia karena apa? Sahabat ini masih punya hutang yang belum terselesaikan. Padahal salat Nabi adalah sebagai syafaat bagi apa? Sahabat yang meninggal dunia ini ketika Nabi mensalatkan. Dalam hadis yang lain dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud dan juga disahihkan oleh Syekh Albani. Kata sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli ala rajulin mata wa alaihi dainun fa utiya bimayyitin faqala alaihi dainun qalu na'am dinarani qala sallu ala sahibikum. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mensolatkan laki-laki yang memiliki hutang. Padahal ini adalah sahabat Nabi sendiri, luar biasa. Lalu didatangkan mayit di hadapannya, maka beliau bersabda, apakah dia punya hutang? Jadi sebelum Nabi mensolatkan, Nabi bertakun dulu lawan sahabat yang lain, apakah yang meninggal ini punya hutang? Maka mereka menjawab, iya, 2 dinar, ya, 2 dinar. Ada dirham, ada dinar. Yang emas itu yang mana? Dirham kan dinar? Dinar lah. Dinar itu emas, dirham perak. 2 dinar. Maka Rasulullah bersabda, salatlah untuk sahabat kalian. Rasul tidak mensalatkan, tapi yang mensalatkan apa? Sahabat. Namun tetap Nabi salatkan karena ada yang menanggung untuk membayarkan. Nah, ada sahabat yang lain yang kasihan, ya,
kemudian ada sahabat yang lain yang membayarkan. Karena di antara manfaat salat Nabi kepada si sahabat yang meninggal ini adalah syafaat Nabi kepada si sahabat. Sehingga sangat rugi kalau sahabat yang meninggal ini tidak mendapatkan syafaat Nabi dengan salat beliau. Maka ada yang menanggungkan kemudian disolatkan. Ya, maka ini menunjukkan bahwa Nabi ya memperhatikan berkaitan dengan masalah hutang. Tetapi ini adalah berkaitan khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi walaupun ada yang meninggal dunia sekarang, tetap kita salatkan, jangan tidak disalatkan ya. Atau ini bisa menjadi berkaitan dengan dia menjadi seorang pemimpin ya, agar menjadi perhatian bagi orang-orang yang memiliki hutang, jangan sampai dia meninggal dunia dengan membawa hutang yang tidak terselesaikan. Kemudian di antara juga yang kita harus hati-hati berkaitan dengan masalah hutang, hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud ya dalam tahqiq Musnad Ahmad yang beliau sebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Ruh seorang mukmin terkatung-katung atau tergantung karena hutangnya sampai hutangnya dilunaskan. Apa maksud ruhnya ini tergantung, terkatung-katung ya, sampai hutangnya dilunaskan? Kata Imam Suyuti, ay mahbusah an maqamihal karim. Ruh orang ini tertahan untuk mencapai tempat yang mulia. Jadi ruhnya apa? Tertahan, terkatung-katung, tidak mencari atau mendapatkan tempat yang mulia yang Allah siapkan. Di antara makna yang lain adalah kata Al-Hafidz Al-Iraqi, ay amroha mauqufun la hukma laha binajatin wala halakin hatta yunzar hal yuqda ma 'alaiha minad daini amla. Kata Imam Al-Iraqi mengatakan maksudnya adalah urusan orang tersebut yang meninggal dunia ini terhenti. Maksudnya tidak diapa-apakan. Terhenti, tidak diapa-apakan, tidak diputuskan sehingga tidak bisa dihukumi sebagai orang yang selamat atau orang yang binasa. Belum diputuskan, kenapa? Karena hutangnya masih ada. Maka ini diantara hal yang harus kita perhatikan kalau kita memiliki hutang agar pian bersegera untuk apa? Melunasinya. Maka tadi terkadang ada orang yang bermudah-mudah berhutang. Nah, jadi terkadang tukang perabotan ini pun ketujuh menawari hutang. Nah, sidin pun ketujuh demikian. Maka targetnya ibu-ibu. Nah, nukar panci bahutang, nukar ini bahutang, macam-macam seraba kredit. Seraba apa? Kredit. Nang murah gelas ini ke 5.000 disuruhnya kredit juga. Maka jangan sampai pian boy kacar lawan kayak tadi strategi sidin ini. Sidin kredit datang ke rumah pian, membawa pulang barang kacar pulang pian. Makanya kalau bukan perkara darurat, apalagi hanya koleksi saja enggak usah pian berhutang, langsung cash saja ya. Langsung apa? Bayar cash. Hutang ini adalah hak orang yang pian bawa. Khawatirnya kada tercatat, kemudian pian meninggal dunia, kada tahu siapa yang menghutangi pian. Ya, itu hak orang ya, hak orang ya. Maka ini jangan sampai kita apa? Bermudah. Kemudian ketika ada orang yang mengalami kesulitan berkaitan dengan hutang tadi, lalu ada orang yang menawarkan membantu dia. Nah, tawarannya, bantuannya dia ya, bisa seperti dia memberikan tenggang waktu untuk membayari hutang. Misal ulun menghutangi seseorang, lalu esok sudah jatuh tempo harus bayar hutang. Kemudian orang ini kada kawa bayar, lalu ulun hanya sekedar ekenakin pian bayar seminggu yang lain. Nah, hanya sekedar ulun melambatkan pembayaran itu termasuk konteks dalam hadis ini. Maka dia memudahkan urusan orang ini ketika dia berhutang. Bahkan dalam Al-Quran ada yang ulama mengatakan hukumnya wajib malah. Ketika misalnya ada jatuh tempo esok misalnya, kemudian tidak bisa bayar, maka ulun yang menghutangi, ulun wajib menunda pembayaran. Ada ulama mengatakan hukumnya wajib menunda pembayaran. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dan jika yang berhutang ini memiliki kesulitan dalam membayar, maka tangguhlah sampai dia mudah untuk membayar.
Maka di sini apa? Allah memerintahkan kita kepada kita yang menghutangi ini untuk menangguhkan pembayaran. Maka hanya sekedar menangguhkan pembayaran, maka termasuk dalam konteks ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya dunia dan akhirat. Nah, ini konteksnya apa? Dunia dan akhirat. Nah, jadi pian yang banyak bisi duit, nang kau tuh menghutangi orang, ternyata sidin kada kau bayar. Lalu jar pian, ay kadosah gin. Bulan kena gin pian kumpulkan duit, kemudian kalau ada bayar ke ulut. Lalu pian apa? Memperlambat atau menunda jatuh pembayaran. Nah, kemudian kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Maka maksudnya adalah Allah akan memudahkan urusannya dan juga Allah akan memudahkan permintaan-permintaannya, baik berkaitan dengan urusan dunia dan urusan beragama. Nah, urusan apa? Dunia dan beragama. Bagi orang yang tadi apa? Menghilangkan kesulitan hutang orang lain. Kemudian termasuk juga menghilangkan kesulitan beban hutang orang lain adalah kita sedekahkan setengahnya. Ada misalnya ulun menghutangi kawan 100.000. Nah, kemudian kawan ini pinangalih membayar. Lalu jar ulun aja gen pian bayar 50.000 aja. Nah, ulun potong 50%. Maka ini termasuk dalam konteks hadis ini. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Urusan beragama maupun urusan di dunia. Kemudian yang paling bagus adalah menyedekahkan 100%. Ulun yang menghutangi 1 juta, berat dong 1 juta. Tapi dilihat kawan ini ngalih bana bayar setahun 2 tahun kada sing bayaran, rasa ulun mengira-ngira bisa kau bayar kawan ini nah. Maka kalau pian punya kelapangan hati, duit pian apalagi sudah banyak jua kayak itu nah, maka ini lebih bagusnya adalah menyedekahkan apa? Seluruhnya. Jadi selain kita menyedekahkan seluruhnya, otomatis kawan ini menjadi gembira, menjadi berbahagia. Maka ibadah yang lain adalah ketika seseorang itu apa? Membahagiakan hati saudaranya yang lainnya. Kemudian perkara yang ketiga adalah barang siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Maka siapa yang tidak memiliki aib, maka siapa yang tidak memiliki kekurangan, namun aib dan kekurangan orang lain ini adalah hal yang harus ditutupi. Karena aib itu berkaitan dengan kehormatan, ya, berkaitan dengan kehormatan. Kalau ada orang yang suka menceritakan aib orang lain, berarti dia sedang apa? Merusak kehormatan orang tersebut. Sehingga dia menjadi malu, sehingga dia dipandang rendah dan hina oleh masyarakat. Ketika apa? Dia disebutkan, dibongkar aibnya di hadapan orang lain. Kemudian datang kita meluruskan, menjelaskan jangan menggibah, ini kada boleh, kasihan inya. Akhirnya dia dipandang masyarakat orang yang hina. Ya. Kemudian aib ini umum, entah berkaitan dengan, kan tadi Rasul mengatakan, waman satara musliman. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim. Maka termasuk menutup aib seorang muslim adalah memberikan pakaian bagi orang yang tidak memiliki pakaian sehingga auratnya terbuka. Aurat itu kan aib ya, sehingga aibnya terbuka. Lalu kita kasih pakaian, maka termasuk dalam konteks hadis ini. Atau aib yang berkaitan dengan kehormatan tadi. Misalnya tubuhnya ada cacatnya, kemudian misalnya awaknya itu bepanuan. Nah, maka jangan pian kisahkan kepada kawan pian yang lain. Apalagi jadi bahan apa? Ketawaan, bercandaan ya. Maka tidak boleh berkaitan dengan aib orang lain ya. Maka kita harus luruskan. Atau berkaitan aib ini dengan masalah agama, seperti dia dulunya berzina, enggak boleh pian sebarkan ya. Kemudian dulunya dia suka misalnya merampok, suka kelahi, ya macam-macam, maka tidak boleh disebarkan di hadapan orang lain. Karena perbuatan dosa adalah aib yang harus apa? Ditutupi ya. Makanya kan di antara nama Allah adalah As-Sittir, yang maha menutupi. Maka Allah Subhanahu wa taala itu menutupi apa? Aib-aib hambanya, konteksnya juga adalah dunia dan di akhirat.
Karena ketika misalnya seorang hamba ini ya, dia suka membuka aib orang lain di dunia, dia sebarkan, dia gosipkan, jadi bahan jadi bahan tongkrongan ya, menceritakan aib orang lain. Begiliran pulang si A, si B, si C. Nah, dia gibahi semuanya ya. Maka di akhirat ini subhanallah ya, maka dia pun akan di akhirat dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para makhluknya ya. Otomatis orang ini pasti sangat malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang ini ya berusaha untuk menutupi saudara muslim yang lainnya, entah berkaitan dengan tadi dia memberikan pakaian sehingga auratnya tertutup atau berkaitan dengan kehormatannya, maka balasannya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menutupi darinya di dunia dan di akhirat. Maka segala aib dia minimal akan dikurangi, tidak dibongkar seluruhnya. Kemudian para ikhwah sekalian, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menutupi aib beliau, agar Allah menutupi aurat beliau. Dalam doa yang panjang ya, di antara doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma stur aurati, ya Allah tutuplah aibku, tutuplah apa? Auratku. Karena tadi ketika aurat itu terbuka, aib itu terbuka, ini berkaitan dengan kehormatan. Maka laki-laki itu sangat apa Pak? Sangat menjaga kehormatan. Ya, beda dengan perempuan ya. Maka kalau laki-laki ini sangat menjaga kehormatan dia sebagai seorang pemimpin dan kepala keluarga. Kemudian para ikhwah sekalian, kemudian yang keempat, bagian yang keempat ya dari hadis ini adalah sebagai penutup. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Allah menolong hambanya jika seorang hamba menolong saudaranya. Maka ini kelaziman dari orang yang suka menolong orang lain. Maka kelazimannya adalah Allah pun suka menolong hamba tersebut. Namun tadi konteksnya adalah di dunia dan di akhirat. Entah kita menolong berkaitan dengan hutang seseorang ya, atau kita misalnya menolong orang lain berkaitan kita menutupi aibnya di dunia dan di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala pun juga akan senantiasa menolongi saudara yang lainnya. Maka hadis ini ya kesimpulannya tentang kalimat-kalimat sebelumnya, kayak menutupi auratnya tadi, kemudian menghilangkan kesulitannya, kemudian memudahkan dalam urusan hutangnya. Maka kalimat-kalimat itu, maka yang menjelaskan bahwasanya segala bentuk pertolongan seorang hamba kepada saudaranya akan dibalas juga dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini balasan sesuai dengan perbuatan, kita menolong maka Allah pun juga akan menolong. Kemudian perhatikan lafaz hadis ini yang terakhir ini sifatnya umum. Wallah fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba ini menolong saudara yang lainnya. Maka ini bantuannya, pertolongannya adalah sifatnya umum. Bantuan apapun yang kita bisa berikan kepada orang lain. Terkadang ada orang yang mampu mudah menolong dengan hartanya karena hartanya banyak. Sebagian orang itu mudah untuk membantu dengan tenaganya, fisiknya kuat, seterek, 6 six pack lah, awaknya besar kuat ya. Namun dia dari sisi harta tidak diberikan kemudahan, maka dia bisa membantu dengan cara yang lain, dengan fisiknya ya. Dia menolong, membantu bawa angkat macam-macam, maka dia bisa membantu dengan fisiknya. Atau misalnya hartanya sedikit, kemudian orangnya lemah, kada kuat pulang, maka dia bisa membantu dengan kata-katanya, entah dengan mengajar ya, entah dengan ide-idenya ya, entah dengan rencana-rencana yang baik berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan pondok pesantren ya. Memang hartanya sedikit, fisiknya kada kuat tapi bisa membantu dengan kata-kata, dengan idenya, dengan rancangannya macam-macam, dan juga bisa mengajarkan dengan orang lain. Kemudian juga dia bisa membantu saudaranya dengan doanya. Nah, ini orang ini misalnya bisu, kemudian kada berduit pulang, kemudian fisiknya lemah pulang. Dia bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa apa?
berdoa kepada Allah Subhanahu agar Allah membantu dan menolong saudara yang lainnya ketika dia mengalami kesulitan. Dan doa ini termasuk doa pertolongan yang mudah ya. Pertolongan yang mudah. Kita misalnya ada kawan yang berkisah. Kawan ini ketujuh berkisah tentang musibah terus. Nah, padahal jangan jua Bang. Berkisah musibah jangan jua. Tapi kalau ingin minta masukan maka silakan. Ingin minta nasihat maka silakan. Ketika ada teman kita bercerita tentang musibah, kalau kita kada kau membantu maka minimal apa? Doakan ya. Mudahan pian dimudahkan urusan pian, semoga pian dilancarkan rezeki pian, semoga pian kau bertemu dengan jodoh pian. Nah, ini kan hal-hal yang mudah yang bisa menyenangkan kawan kita. Dan ini termasuk bantuan. Kita mendoakan agar teman ini apa dimudahkan urusannya. Dan kebiasaan orang Arab ya sampai sekarang mereka kalau bertamu lawan kawannya kenalkah atau kadakkah orang yang asing misalnya begawi hanyar misalnya lalu dia bertamuan kenalan maka pasti banyak doa yang disampaikan hayyakallah Allah yu'tikal afiyah afakallah itu doa-doa yang biasa orang Arab kalau ketika bertemu mereka sebutkan hayyakallah semoga Allah menghormatimu ya kemudian juga afakallah Allah yu'tikal afiyah ya. Jadi ini apa hal-hal yang bagus kalau kita ketemu membiasakan mendoakan saudara kita. Ini termasuk juga dalam kategori adalah bantuan. Maka intinya adalah bantuan dalam bentuk apapun insya Allah kita bisa berikan. Maka tidak ada alasan ya kita mengatakan saya sedikit memiliki harta maka saya tidak bisa membantu. Maka pian bisa membantu dengan tenaga. Kemudian juga fisiknya lemah, hartanya sedikit maka pian bisa membantu dengan kata-kata, dengan doa ya. Kemudian juga dengan hal-hal yang lainnya yang kita berikan ya. Kemudian apa yang dibantu tentu adalah kebutuhan saudara apapun, hajat dari saudara kita apapun, entah itu besar atau bantuannya kecil, bantuan dalam model dan jenis apapun, ketika dia membutuhkan maka kita berusaha untuk menunaikan tersebut. Makanya dalam hadis yang lain ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tabrani yang dihasankan oleh Syekh Albani dalam kitabnya Silsilah Al-Hadits As-Sahihah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la an amshiya. Ini kita harapkan sebagai moto hidup pian. Nah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la an amshiya ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjidi syahran. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh saya menemani saudara saya dalam rangka memenuhi kebutuhannya, memenuhi hajatnya, lebih saya sukai kata Nabi daripada iktikaf di masjid ini. Masjid apa yang Nabi tunjuk? Masjid Nabawi. Selama sebulan. Selama apa? Sebulan. Karena iktikaf itu adalah kebaikan, hanya kebaikannya untuk yang melaksanakan. Tetapi kalau kita berjalan menemani orang yang lagi memiliki kesusahan, ada hajat, itu kebaikannya adalah untuk orang lain. Kita memperhatikan apa? Kebutuhan orang lain. Kan salat itu ibadah, kebaikannya untuk siapa? Untuk orang yang salat. Puasa kebaikannya siapa? Untuk orang yang salat. Tetapi kalau kita menunaikan kebutuhan dan hajat orang lain, maka kebaikannya apa? Untuk orang lain tersebut. Nah makanya kita kan pernah belajar bahwa akhlak mulia itu termasuk banyak pahala dan ganjaran. Ya. Pahala dan ganjaran. Bahkan Rasul katakan tidaklah yang paling memberatkan timbangan di hari kiamat daripada apa? Akhlak yang mulia. Kemudian iman yang semakin tinggi akhlaknya itu menunjukkan apa imannya juga tinggi. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan bahwa seseorang yang berakhlak mulia maka dia seperti orang yang berpuasa di siang harinya dan seperti orang yang bertahajud beribadah di malam harinya. Jadi orang yang memiliki akhlak mulia itu pahalanya besar. Seperti orang yang berpuasa pada siang harinya, kemudian orang yang bertahajud di malam harinya. Alasannya apa? Alasannya apa demikian? Sehingga dia
bahkan bisa lebih daripada orang yang tahajud ibadah di malam hari kemudian berpuasa di siang hari. Maka disebutkan kan hadisnya dikeluarkan oleh Abu Daud. Maka pensyarah dari Abu Daud, Sunan Abu Daud itu kitabnya Aunul Ma'bud, nah, karangan dari Al-Imam Azim Abadi. Beliau menyebutkan alasannya, orang yang tahajud itu kan besar pahalanya karena dia harus mengalahkan dirinya agar bangun tengah malam. Kemudian orang yang berpuasa itu juga besar pahalanya karena dia harus apa? Berjuang agar mampu berpuasa dari subuh sampai maghrib. Maka demikian pula orang yang memiliki akhlak mulia, dia juga harus apa? Memiliki usaha yang besar, pengorbanan yang besar. Kenapa demikian? Karena dia harus menghadapi orang banyak dengan akhlaknya. Dia apa? Harus menghadapi orang banyak dengan akhlaknya. Orang banyak ini kan macam-macam, ada yang kada suka lawan kita, benci lawan kita, menyambati lawan kita, tapi tetap memiliki akhlak mulia. Maka ini kan berarti perjuangannya juga besar. Maka ini pengorbanannya juga besar. Dia harus mengalahkan hawa nafsunya agar tidak membalas. Sehingga dia apa? Pahalanya seperti orang yang berpuasa kemudian bertahajud bahkan bisa mengalahkan orang tersebut. Karena dia banyak apa? Mengalahkan orang lain dengan akhlaknya tadi. Ini sama ketika dia berkaitan dengan menunaikan hajat temannya. Kebaikannya adalah untuk orang lain. Maka dia harus mengalahkan dirinya agar dia bisa menemani dan juga menunaikan hajat saudaranya. Sehingga di dalamnya apa? Terdapat pahala yang besar. Bahkan Rasul katakan, lebih saya sukai daripada saya beriktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Karena ini berkaitan dengan kebaikan yang diberikan kepada orang lain. Kemudian, dalam hadis ini yang terakhir tadi, kan Rasul mengatakan, makanal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama si hamba ini menolong saudaranya. Perhatikan, di sini Rasul mengatakan Allah akan membantu seseorang hamba selama hamba membantu saudaranya. Maka di sini Rasul mengatakan saudara. Artinya apa? Artinya adalah maka yang dia bantu bukan orang lain, tetapi adalah saudaranya sendiri, saudara seiman dan seislam. Bukan apa? Bukan orang lain. Maka konsekuensi atau kelaziman dari persaudaraan adalah kita saling tolong menolong. Bahkan kalau kita ingin mendapatkan keimanan yang sempurna, maka tidaklah kita kalau kita ingin mendapatkan keimanan yang sempurna, kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Karena dia adalah saudara kita. Ini bukan konteksnya saudara kandung, enggak. Saudara seiman. Jadi kalau ada orang yang beriman, maka itu adalah saudara kita. Nah, karena dia saudara kita, maka perlakukan dia sebagaimana dia adalah saudara kita yang kelazimannya adalah saling tolong menolong. Kemudian, selanjutnya Rasulullah mengatakan, wallah fi aunil abdi tadi, dan Allah membantu si hamba. Maka di sini Rasulullah tidak mengatakan wallahu yu'inuhu, Allah akan membantunya, tetapi mengatakan dan Allah akan membantu si hamba. Nah, selama si hamba ini membantu saudaranya. Rasulullah tidak mengatakan wallahu yu'inuhu dan Allah akan membantunya, mengganti dengan domir dia atau nya, tetapi mengatakan hamba. Maka hamba ini, penyebutan hamba ini kepada seseorang ini termasuk keutamaan dan keistimewaan. Makanya di antara keutamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Allah menyebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hambanya. Nabi Muhammad adalah hambanya. Hamba siapa? Allah. Dalam surah Al-Isra ayat 1 Allah mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi. Nah, Maha suci Allah yang memperjalankan di malam hari hambanya. Nah, Allah menyebutkan bukan dengan nama,
tetapi apa? Hambanya. Maka di sini juga Rasulullah mengatakan dan Allah membantu hambanya. Bukan mengatakan membantu dia, tetapi apa? Mengatakan dengan hambanya. Dan ini adalah pujian khusus bagi seorang muslim yang suka membantu saudaranya. Allah katakan dengan sebagai hamba. Kemudian, maka oleh karena itu dalam hadis ini orang yang membantu saudaranya, ketujuh membantu saudaranya, maka dialah hamba yang benar-benar hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka dia adalah benar-benar apa? Hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti dia beribadah dan dia menolong, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah pun juga akan membantu dia karena dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba berarti ubudiyah ya. Dia adalah hamba yang senantiasa apa? Mentaati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan kalau misalnya nih zaman sekarang masih ada hamba atau budak. Jadi hamba atau budak ya. Abdullah hamba Allah atau budaknya Allah. Nah, konsekuensi kalau dia menjadi hamba bagi orang lain, budak dari orang lain, maka dia wajib apa? Mentaati si tuannya, perintah dari tuannya. Maka konsekuensi dia adalah budaknya Allah, hambanya Allah Subhanahu wa taala adalah dia harus mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi di dalamnya adalah tolong menolong. Maka orang yang suka membantu orang lain, maka dia adalah benar-benar hamba Allah Subhanahu wa taala yang mana dia beribadah dan menolong Allah dan dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba tersebut ya. Kemudian hadis yang berikutnya tentang keutamaan orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Soal ini cukup banyak ya. Coba ulun sebutkan beberapa faidah dari hadis yang kita sampaikan tadi. Faidah yang pertama secara ringkas saja, hadis ini adalah hadis yang agung. Yang Imam Nawawi katakan, innahu jami'un li anwa'in minal ulum wal qawaid wal adab. Hadis ini adalah jami' bagi seluruh ilmu-ilmu, kaidah-kaidah dan juga adab-adab. Ya, di dalamnya terdapat ilmu, kaidah-kaidah dan adab-adab. Di antara kaidah adalah al-jaza min jinsil amal, bahwa balasan tergantung perbuatan. Kita menolong, maka kita pun juga akan ditolong Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab-adab. Adab ketika teman kesulitan maka dibantu, minimal tadi dengan doa. Kemudian faedah yang berikutnya adalah hadis ini menunjukkan tentang keutamaan orang yang menghilangkan penderitaan saudaranya yang muslim. Entah penderitaan berkaitan dengan dunia, ya dunianya, masalah ekonominya, pekerjaannya, jodohnya dan seterusnya yang membuat dia sedih, ya galau, sempit dan seterusnya, maka ini bisa kita selesaikan atau mudahkan ya. Dan juga termasuk kesulitan atau penderitaan di dunia adalah berkaitan dengan masalah hutang tadi. Maka juga kita berusaha untuk memudahkan dan menghilangkan. Kemudian hadis ini juga faedah yang berikutnya yang ketiga, hadis ini dalil tentang keutamaan orang yang memudahkan orang lain yang berkaitan dengan terlilit hutangnya. Entah tadi dengan menunda pembayaran, dan ini hukumnya adalah wajib ya. Kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, kalau ada orang yang berhutang lawan kita, kemudian esok jatuh tempo, kemudian inya kada kawa bayar, memang bujur kada kawa bayar, bukan berdosa kayak itu. Memang bujur kada kawa bayar kita lihat. Nah wajib untuk apa? Ditunda pembayarannya. Aja bulan kena gin, pian kumpulkan, baru pian bayar bulan kena. Maka ini kata beliau hukumnya adalah wajib. Sebagai apa? Bentuk pengamalan terhadap firman Allah, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dan jika dia memiliki kesulitan dalam melunasi hutang, maka tangguhlah pembayaran sampai dia memiliki kemudahan. Kemudian faedah yang keempat, hadis ini adalah dalil tentang keutamaan menutupi aib saudara muslim yang lainnya, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Entah aib berupa terbuka auratnya, aibnya kita kasih baju,
atau aib berupa fisiknya, ya, kemudian penyakitnya, atau berkaitan dengan maksiat tadi, maka juga harus ditutupi, tidak disebarkan di hadapan orang lain. Kemudian hadis ini juga dalil tentang keutamaan menolong muslim kepada saudaranya dalam urusan dunia dan dalam urusan beragama. Jadi konteksnya kesulitannya apa? Masalah dunia kah dan juga masalah agama. Berkaitan dengan agama juga demikian, ya. Ada misalnya kawan yang kada kawa tulak kajian, kendaraannya dipakai bininya misalnya. Lalu pian yang mengawani, ya. Lalu pian nang maambili kawan nang kendaraannya dipakai bini tadi. Maka ini juga termasuk kesulitan, tapi kesulitan berkaitan dengan masalah agama. Hendak menuntut ilmu kada kawa. Lalu pian meminjamkan kendaraan kah? Lalu pian nang maambili kah? Maka ini terkait masalah kesulitan dalam beragama. Kemudian yang terakhir, hadis ini dalil tentang kaidah al-jaza min jinsil amal, bahwa balasan itu tergantung perbuatannya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang melakukan perbuatan baik dan dia mendapatkan kebaikan wa ziyadah, dan ada tambahannya. Nah, makanya kan konteksnya ini, orang yang berbuat baik di dunia Allah juga akan berbuat baik, maka ditambah lebih lagi adalah yang kita harapkan kebaikan-kebaikan tersebut kita dapatkan di mana? Di akhirat kelak, yang mana pasti kita sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sudah berbunyi berarti sudah sampai isyraq. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.